Virus Education. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi nih sama Kak Mifta. Kita akan belajar bareng-bareng lagi ya. Kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kemarin kalau kalian sudah belajar pembelajaran 1, kalian jangan lupa juga untuk belajar pembelajaran 3 ya, sampai dengan pembelajaran 6. Nanti untuk linknya Kak Mifta akan taruh di description box di bawah sini. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe-nya, kemudian like, dan jangan lupa untuk komen dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, sip, kita mulai. Ayo mengamati. Di sini kami punya gambar, kemudian kita baca teksnya bareng-bareng. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul tentang semut dan merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Nah, di sini kami punya sebuah cerita kisah semut dan merpati, pengarangnya anonim. Kita baca bareng-bareng ya. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya, semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, adik-adik, ini di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalian jangan bingung ya. Di situ 1, 2, 3, 4, 5 itu menunjukkan bahwa itu adalah paragraf. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, jika ada tulisan yang menjorok ke depan seperti ini, itu namanya paragraf. Ya, paragraf 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 yang tadi ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Jawabnya, kita wajib menolong orang yang membutuhkan pertolongan dan kita wajib juga membalas budi kebaikan yang telah dilakukan seseorang terhadap kita. Seperti tadi, semut ditolong oleh merpati. Kemudian merpati juga ditolong oleh semut. Jadi saling membalas kebaikan. Jika ada yang minta tolong, kita juga wajib menolong. Gitu ya. Nomor 2. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Kira-kira paragraf berapa? Paragraf 2 dan paragraf 4. Kenapa? Yuk, di sini ya. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan dia pun merasa iba. Dan pelajaran yang bisa kita petik, jika kita melihat ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus wajib menolong. Gitu ya. Kemudian untuk di paragraf 4. Di paragraf 4 ini, tidak lama kemudian sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya. Semut pun menyadari bahaya
dan paragraf 4. Gitu ya adik-adik ya. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat yang sama. Ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nomor 1, tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Bagaimana ya sifat ayah Benny? Yaitu rajin, kemudian lucu. Kemudian nomor 2, tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifatnya Benny yaitu sama-sama rajin seperti ayah dan dia juga penyayang. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Seperti contoh gambar di bawah ini. Nah, di situ namanya adalah pantomim. Mukanya itu digambar seperti itu kayak badut ya adik-adik ya. Dan dia menirukan gerakan dan ekspresi wajah. Kira-kira gambar yang pertama itu sedang apa ya? Ada yang tahu? Iya betul sekali, gambar 1 itu dia menirukan gerakan minum. Kemudian gerakan yang kedua, kira-kira gerakan yang kedua itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu, dia nggak ngerti. Nah, kita bermain pantomim ya adik-adik ya. Kira-kira gambar ini menunjukkan ekspresi apa ya adik-adik? Ekspresi sebel. Betul, sebel banget sih sama kamu gitu. Sekarang yang gambar kedua, kira-kira senang, betul. Coba yang gambar ketiga apa ya? Ya, takjub. Takjub itu seperti melongo gitu ya. Hah? Apa? Hah? Aku? Kemudian yang keempat, sedih, nangis ini. Sekarang yang gambar 5, tertawa. Kemudian yang keenam, marah. Nah, adik-adik bisa tirukan di situ ya, bagaimana ekspresi sebel, senang, takjub, sedih, tertawa, dan marah. Tapi kalau namanya main pantomim itu nggak boleh ada suaranya, cukup gerakannya aja gitu ya. Kalian bisa tirukan seperti contoh gambar. Ayo mencoba. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Seperti contoh gambar. Nah, seperti itu ya. Yang 2 ini megang tali, yang satunya loncat-loncat. Yang pertama, sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Yang ketiga, loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas. Tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Nah adik-adik, pembelajaran kedua kita sudah selesai. Jangan lupa untuk belajar pembelajaran 3 sampai dengan 6 ya. Dan belajar tema-tema yang lainnya. Sekian dari kami, Miftah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Dadah.